Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia yang salah belakangan ini? Dari waktu ke waktu, dia tidak bisa mengikuti temponya. Tepat ketika Putri sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang di tanah, Randy akhirnya melepaskannya dan berkata, "Ini adalah rasa terima kasihku padamu." Hati Putri berantakan, jiwanya lemah. Hadiah terima kasih ini tidak ada artinya. Jika kamu ingin berterima kasih, katakan saja lebih praktis. Namun, ketika Putri menoleh untuk melihat dua tatapan marah dari jauh, dia tidak berpikir demikian. Pria ini adalah suaminya, dan dia mencintainya dengan penuh kasih. Tidak perlu takut dengan mata orang lain, terutama Risti yang menimbulkan masalah. Melihat Putri merangkak ke pelukannya, Randy mengambil kesempatan untuk memeluknya, dan berkata dengan lembut, "Aku memberimu waktuku malam ini, apalagi yang kamu inginkan? Biarkan aku berpikir tentang hal itu." Putri mendongak, dan mulai berpikir serius tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Saat itu, telepon pribadi yang dibawa Randy bersamanya berdering, dan dia mendengar dia berkata, "Tunggu sebentar, aku harus mengangkat telepon." Putri mengangguk, "Oke." Randy pergi ke samping untuk menjawab panggilan itu. Putri melihat sekeliling, dan melihat toko yang menjual jus buah segar, dia pergi membeli 2 gelas jus jeruk. Setelah membayar tagihan, tepat saat dia mengeluarkan jus jeruk, Randy bergegas kembali dan meminta maaf, "Putri, aku memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diurus. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu kembali dulu." Randy sibuk sepanjang waktu, dan Putri mengetahui fakta ini. "Aku akan naik kereta atau naik taksi kembali." Randy tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat telepon dan menelepon Rizal, memberikan alamatnya. Kemudian dia meminta Rizal untuk datang dan mengirimnya pulang. Setelah menutup telepon, dia berkata, "Aku mungkin tidak akan kembali malam ini. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Jangan tunggu aku. Selain itu, kamu tidak diizinkan untuk menemui Andi Andrean lagi." Putri mengangguk, tetapi bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk berbicara, dia sudah pergi dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Putri melihatnya terburu-buru sejak dia pertama kali bertemu dengannya. Dia terburu-buru untuk pergi. Apa yang terjadi? Satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Putri adalah Andi. Memikirkan apa yang dikatakan Andi Andrean di sore hari, serta sorot matanya, hati Putri menjadi gelisah. Dia dengan cepat mengangkat teleponnya dan menelepon Randy, tetapi orang yang dia panggil masih memanggilnya. Jadi dia memanggilnya beberapa kali tetapi situasinya masih sama. "Nyonya, Randy, aku akan mengirimmu pulang." Tidak lama kemudian, Rizal tiba. Putri menutup telepon dan bertanya dengan cemas, "Asisten khusus Rizal, apa yang terjadi dengan Randy? Apakah Andi Andrean melakukan sesuatu pada inovasi?" Rizal berkata, "Bos Randy akan baik-baik saja. Tuan muda Andi Andrean tidak bisa melakukan apapun untuk inovasi, jangan khawatir." Rizal adalah orang yang paling dipercaya Randy. Apa yang Randy tidak biarkan dia bicarakan, Putri tahu bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan informasi konkret darinya. Putri sangat percaya pada Randy. Dia percaya bahwa dia bisa mengurus hal-hal di pihak Andi Andrean, tapi dia masih khawatir. Setelah masuk ke mobil, dia membuka ponselnya dan menelepon Randy lagi. Tidak dapat menghubungi Randy, Putri menjadi lebih cemas. Dia kemudian melihat nomor telepon yang dia terima di sore hari. Melihat nomor yang tidak dikenal di teleponnya, dia ragu-ragu untuk meneleponnya dan bertanya. Setelah memikirkannya, Putri memutuskan untuk menyimpan teleponnya. Ketika Randy pergi, dia menyuruhnya untuk tidak menemui Andi Andrean lagi. Tidak peduli apa, dia tidak ingin dia tidak bahagia. Pada saat yang sama, Randy duduk di Bentley, yang dikemudikan oleh Pak Haris, dan dengan cepat berlari ke area hiburan terbesar di Jakarta. Sopirnya,
Pak Haris telah mengemudikan Randy selama 20 tahun. Dia telah menyaksikan Randy tumbuh dewasa dan ketika dia melihat ke kaca spion, dia melihat bahwa wajah Randy sangat suram. Randy jarang memiliki ekspresi seperti itu, kecuali gadis di rumah adalah orang yang telah menimbulkan masalah. Terakhir kali Randy sangat marah adalah ketika gadis itu baru saja melangkah ke lingkaran hiburan setengah tahun yang lalu. Setelah setengah jam, mobil tiba di Charming Beauty. Ketika Randy keluar dari gerbong, dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kata-kata, "Jangan biarkan siapapun dekat," masih tertulis di wajahnya. Seorang pria berusia sekitar 20 tahun buru-buru berlari, "Tuan muda, Anda akhirnya datang." "Di mana Priscilia?" Randy bertanya sambil berjalan. "Dia ada di gala festival di lantai 3. Pria itu buru-buru berlari ke depan untuk memimpin jalan Randy. "Aula gala festival?" Mendengar nama itu, Randy mengerutkan kening dan berjalan lebih cepat. Melangkah ke tempat yang begitu menawan, mencium bau alkohol yang menyengat, dan melihat pasangan itu berpelukan dan berciuman. Pembuluh darah di dahi Randy mulai membengkak, karena dia ingin meratakan tempat ini dan membangunnya kembali. "Tuan muda, liftnya ada di sini," pria itu berkata dengan hati-hati. Randy melihat sekeliling, dan kemudian mengikuti pria itu ke lift dan tiba di lantai 3, langsung menuju ke aula VIP yang disebut Gala Festival. Di tempat semacam ini, Randy melihat bahwa semuanya dipenuhi dengan kuman. Jika dia bisa, dia bahkan akan menghentikan napasnya sejenak. Pria itu dibesarkan di keluarga Sanjaya, jadi dia secara alami tahu tentang obsesi Randy dengan kebersihan. Dia berjalan di depan untuk memimpin jalan Randy. "Tuan muda, Priscilia ada di dalam." Pintu terbuka, dan apa yang masuk ke matanya membuat Randy menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak memiliki kultivasi yang baik, dia pasti akan bergegas untuk mengusir sekelompok pria itu. Di tengah ruangan, seorang wanita yang mengenakan atasan halter dan hot pants sedang berdansa dengan seorang pria yang telah melupakan perasaannya. Ada beberapa pria yang duduk di sofa di ruangan itu. Beberapa dari mereka bersiul sementara yang lain berteriak. Mata mereka semua bersinar seperti serigala lapar. Randy melepas jaketnya saat dia berjalan. Dia menarik wanita, yang hampir telanjang, ke dalam pelukannya dan menutupi bahunya dengan jaket. Dia bertanya dengan dingin, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Wanita itu mengedipkan matanya yang indah, mengulurkan tangan dan mengaitkan dagu Randy. "Irfan, mengapa kamu di sini?" Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.